teman-teman, perkenalkan Somi atau Sobat Bumi Tempel yang telah melancong ke sudut-sudut tersembunyi tempel. Somi satu ini bernama Lucy Putri Kasmiati Wijaya. Dalam perjalanan menyediakan informasi data spasial di Kecamatan Tempel, Somi Lucy banyak sekali menemui masyarakat terdampak langsung dan terdampak tidak langsung pembangunan exit tol di Tempel. Somi selanjutnya, mangga perkenalkan, bernama Agassi Purnama Jati. Selama berkegiatan lapangan, ia berpikir, ternyata sudah banyak sekali perubahan tata guna lahan yang terjadi. Lalu, bagaimana nanti saat sudah ada exit tol? Somi ketiga kami bernama Helmi Putri Rendani. Ia juga berpikir, adanya exit tol tentu memberikan peluang yang bagus bukan? Akan ada intensitas pembangunan dan pengembangan kawasan komersil. Tentunya semoga melibatkan masyarakat Tempel. Somi keempat adalah Muhammad Andi Al-Fatih. Milenialis ini bukan hanya berpikir tentunya, tapi ia menemukan solusi. Setelah mencari informasi, baik dari dokumen kebijakan, statistik, data spasial, hingga melakukan perjalanan lapangan, Somi Andi menyimpulkan bahwa Tempel memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurut penuturan salah satu warga, ia bisa meraup untung 47 juta rupiah per kolam apabila menerapkan sistem zero waste di perikanannya. Wah, kreatif sekali ya. Somi kelima kita yaitu Yohana Mariska Putri Adesti. Somi Yohana berpendapat bahwa masyarakat Tempel harus siap menyambut adanya exit tol nanti agar peluang yang ada bisa ditangkap dengan baik. Kecamatan Tempel perlu melakukan berbagai perencanaan, mulai dari penyiapan kelompok-kelompok tani, UMKM, wisata, hingga memperbesar kapasitas sarana dan prasarana wilayah setempat. Kegiatan pemetaan partisipatif menggunakan aplikasi Peta Kita dimulai dengan pengumpulan data sekunder, lalu menyiapkan instrumen untuk kegiatan lapangan sebagai sarana validasi. Perjalanan validasi dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam melalui wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat. Validasi juga bertujuan untuk tinjau ulang penggunaan lahan dan sarana prasarana, serta penambahan atribut di aplikasi Peta Kita. Aplikasi Peta Kita dapat dimanfaatkan untuk memetakan kondisi existing, sarana prasarana, dan potensi agro di Kecamatan Tempel. Kelebihan aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi lainnya, yaitu aplikasi Peta Kita dapat digunakan secara offline untuk proses validasi apabila sudah mendownload base map yang diperlukan. Selain itu, Somi juga menggunakan Avenza dan kertas penunjuk arah untuk mempermudah proses pemetaan. Setelah melakukan validasi lapangan, kami melakukan update data di aplikasi Peta Kita sesuai dengan kondisi lapangan. Kami juga menambahkan beberapa atribut. Update data ini penting untuk memperbarui data sehingga dapat membantu program One Map Policy yang dicanangkan oleh Badan Informasi Geospasial serta memberikan informasi terkini terkait kondisi dan potensi Kecamatan Tempel. Kecamatan Tempel memiliki banyak potensi untuk mendukung pengembangan kawasan agro. Adanya sarana prasarana agro, tempat wisata, BUMDes, hamparan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan basis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi sekaligus ketahanan pangan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, luas lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sawah adalah sebesar 31,92% dari total keseluruhan luas wilayah Kecamatan Tempel. Sedangkan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 45,68%. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kelurahan Banyurejo, Tambakrejo, dan Sumberrejo,
Sebagian besar lahan pertanian merupakan lahan yang turun-temurun dari warisan. Sementara itu, peternakan dan perikanan yang dikembangkan merupakan milik kelompok peternakan desa. Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Kecamatan Tempel diantaranya adalah padi, jagung, ubi jalar, dan salak pondoh. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saat ini, sudah banyak dilakukan diskusi terkait pengembangan kawasan exit tol baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah provinsi melalui kajian-kajian yang ada. Kajian dari Dinas Perencanaan Tata Ruang DIY menuturkan bahwa dampak dari adanya exit tol ini perlu dikaji secara lebih lanjut, seperti delineasi wilayah terdampak, pemanfaatan ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya kawasan pertanian serta infrastruktur jalan. Namun, ketersediaan peta desa masih menjadi masalah. SOMI berharap kompetisi Peta Kita 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial ini dapat membantu desa-desa di Tempel untuk menyediakan peta desa yang akurat sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan di Kecamatan Tempel dalam menyambut exit tol nantinya.